Pak, ini Timi izin Pak, dia nggak bisa ikut. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan materinya. Materi terakhir kita sampai neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu, setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, kita masuk untuk menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja sama neraca lajurnya sudah saya share di Google Classroom. Nah, bisa dicek dulu tuh. Dia bentuknya landscape. Ada beberapa kolom lah. Nah, yang saya sudah share di. Nah, ini kita akan isi neraca lajur atau kertas kerja ini. Ya. Jadi ini disiapkan, terus disiapkan file yang sebelumnya juga, supaya nanti kita memindahkannya gampang, karena ini tinggal copy paste aja dari data sebelumnya, supaya mempermudah. Jadi tidak usah repot-repot. Ini juga nama-nama akunnya sudah saya susun, sudah sesuai dengan data yang ada kemarin. Jadi kita tinggal cuma copy paste, cuma nanti tolong bantu dihitung saja, bantu hitung. Oke? Sudah? Sudah dilihat, sudah disiapkan semua datanya. Oke. Kita coba siapkan dulu biar gampang. Nah, oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau kalian perhatikan di situ, potong. Nah, kalau untuk mempermudah, dibuat dua page kayak gini, dua layar kayak begini, supaya gampang nanti copy paste-nya. Ini yang baru yang tadi saya share, si neraca lajurnya ini nih. Kan. Nah, ini yang sebelumnya. Ada data, karena kita memerlukan data. Yang pertama, data neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu kita masukkan juga data. Morning, Pak. Siang, Pak. Afternoon. Terus kita juga siapkan data neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, 3 data ini kita siapin. Jadi bisa disiapkan dulu seperti ini, ya. Dibuat 2 layar supaya copy paste-nya gampang, ya, karena kita cuma memindahkan saja nanti. Ya, jadi ini yang baru saya share di Classroom. Ini yang sebelumnya terakhir. Sudah disiapkan semuanya? Kalau sudah disiapkan, bisa kita mulai dengan mengisi yang namanya kertas kerja atau neraca lajur bahasanya, ya. Sebetulnya sama saja seperti di perusahaan dagang, perusahaan jasa, neraca lajur di perusahaan dagang juga sebetulnya sama. Jadi ini intinya adalah daftar yang terdiri dari kolom-kolom, ya kan? Terdiri dari kolom-kolom yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi. Jadi menyajikan keseluruhan. Ini sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Ya. Menyusun laporan keuangan, kalau kita masih ada waktu hari ini, kita selesaikan hari ini. Kalau tidak ada, berarti di pertemuan selanjutnya. Di depan ternyata masih ada 1 pertemuan. Nah, jadi ini dasar sebelum menyusun laporan keuangan. Ya, sebelum masuk ke laporan keuangan, ini jadi dasar untuk menyusun laporan keuangan nanti. Tapi dari sini juga, dari tabelnya ini bisa kalian lihat di situ, ini sudah mencantumkan 3 data utama, ya, sebelum penyesuaian, ya kan, jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, baru kita susun di laba ruginya. Oke,
Di sini jelas ya. Nah, jadi kita dari sini pun udah tahu nih laba perusahaan dagangnya seberapa besar nih. Kita udah tahu nih, sudah bisa terlihat dari data ini. Ya. Ini nama akun udah saya susun sesuai dengan data yang ada. Jadi kita akan coba mulai. Nah, biasanya kalau kemarin kalau kalian masih ingat di perusahaan jasa itu kan dia hanya satu lembar tuh. Cuman one page only ininya kan. Ya, jadi halamannya dia cuma satu doang karena akunnya nggak banyak kan. Nah, ininya kan. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang karena akun-akunnya itu banyak, yang saya bilang itu kan harus lebih spesifik, harus lebih ditulis berdasarkan transaksinya apa. Jadi akun-akunnya ini pasti lebih banyak karena lebih detail. Nah, jadi memungkinkan tidak untuk jadi satu halaman, tidak, pasti akan berlanjut ke beberapa halaman, bisa 2 halaman, bisa 3 halaman dan sebagainya. Nah, yang membedakan atau bukan yang membedakan, yang harus diperhatikan jika kertas kerja ini atau neraca lajur ini akunnya terlalu banyak, itu kan harus dibagi tuh jadi beberapa halaman. Nah, itu harus ada nih, ada yang namanya di sini jumlah sementara. Harus dibuat jumlah sementara, artinya jumlah sementara di halaman itu berapa. Nah, ini kan contohnya di halaman 1 nih, jumlah sementaranya nanti berapa. Nah, nanti setelah masuk ke halaman berikutnya, halaman kedua, nah, si jumlah sementara ini dimasukkan ke jumlah pindahannya. Jadi kita udah tahu nih jumlah pindahan ini adalah dari halaman sebelumnya. Jadi kita nggak usah lihat lagi ke atas, jumlahnya berapa, tapi sudah dipindahkan ke sini. Ya, ini yang membedakan. Terus kalau misalkan ternyata ada 3 halaman ya sama kayak gitu. Jumlah halaman kedua ini berapa nih? Jumlah sementaranya berapa? Nanti dipindahkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, itu yang membedakan. Kenapa? Karena ini kan lebih banyak. Ya. Ini akunnya lebih banyak. Nah, yang ini akan kita coba pindahkan. Kalau sudah disiapkan data-datanya, berarti tinggal kita pindahkan saja. Kita tinggal copy paste. Nah, ini ya. Yang pertama adalah nah, kita siapkan data yang pertama daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini kita sudah siapkan nih kemarin kan udah isi kan? Neraca saldo, daftar saldo sebelum penyesuaian. Sudah di total juga. Nah, tinggal kita pindahkan saja si nominalnya nih, debit kreditnya. Kita lihat dulu tapi di sini. Di daftar saldo ini, di kertas kerja ini, neraca lajur ini, kita ternyata nggak muat nih. Dia cuma mencatat sampai beban angkut penjualan. Berarti kita pindahkan dulu sampai beban angkut penjualan. Ada beban angkut penjualan. Berarti kita pindahkan dulu sampai beban angkut penjualan. Nah, sampai sini nih, beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. Berarti kita pindahkan aja di sini. Oke. Salah. Jadi kita pindahkan datanya sampai beban angkut penjualan. Di copy, di paste di sini. Ada yang angkut penjualan. Nah, udah kan? Tinggal dipindahkan. Kalau ukurannya terlalu besar ya tinggal diperkecil aja. Kan jadi 8. 8. 10. 10 boleh lah ya. 10 lah. Nah, kayak gini. Cuma memindahkan saja nih. Datanya sama. Nama akunnya sudah sesuai nih. Jadi tinggal dipindahkan saja. Lalu selanjutnya di sini. Oh, terlalu besar. Ya. Bisa jadi satu halaman. Ya. Nah, biar ada jumlah sementara. Oke, 9. Kita sudah pindahkan
datanya. Sisanya, ini kan beban gaji bagian penjualan, kita pindahkan lagi. Beban gaji bagian penjualan, beban iklan, penjualan rupa-rupa, beban gaji bagian kantor, beban sewa, beban administrasi rupa-rupa. Nah, ini pindahkan juga. Kopi. Ini kan posisinya debit, ya, tapi ukurannya nilai. Nah, tuh, pindahkan. Jumlahnya udah pasti ini. Udah pasti. Nah, tapi yang tadi saya bilang, karena ini terpotong, ada halaman 1, halaman 2, kita harus jumlah dulu yang ada di halaman 1 dan dipindahkan ke sini totalnya. Jadi, silakan coba dihitung dulu. Nah, berapa nih? Yang punya kalkulator silakan boleh bantu saya hitung jumlahnya berapa, debitnya berapa, kreditnya berapa, jumlah sementaranya. Nanti baru kita pindahkan sisanya. Pasti kan ditambah ini hasilnya segini. Ini karena terpotong saja, jadi perlu dijumlah sementara dulu. Tiga, 6, 8, 4, tambah 6, 8, 8, 4, ditambah 3, 4, 2, 4, 6, ditambah 9, 9, 1, 20, ditambah 3.000, ditambah 2, 3, 20, tambah 4, 3, 4, 40, tambah 20.000, ditambah 12, 080, ditambah 4, 4, 24, ditambah 4, 3, 4, 952, ditambah lagi 600, tambah lagi 480. Nah. Oke. Pas eta 691 546 sama berarti ya. Match berarti kita. Hasil hitungan kita 691 546. Oh. Ya. Lalu nah, kita lihat yang sisi kreditnya. Lagi 10 080 tambah 80 40 ditambah 143 416 ditambah 654 910 ditambah 2000 ditambah 500 lagi 818 946. Oke, yuk, jadi sama ya. 818 946. Nah, oke, jadi kita lagi.
sama, tapi apa lah ya. Nah, ini dipindahkan ke bawah. Sementara ini pindah ke sini. Baru kita hitung lagi. Ditambah ini. Sama enggak? 8 sama nih. Ini pasti sama. Ya. Pasti sama nih. Kalau perlu dihitung lagi, kita hitung lagi. Coba. Salah kan? 6, 9, 1, 5, 4, 6 ditambah 61, 6, 80 ditambah 16, 400 ditambah 22, 40 ditambah 24, 240 ditambah 13, 10. Ayo, kok beda? Ayo lo, pada yang salah hitung. Salah hitung kan? Salah hitung nggak? Kok kurang? Ayo lo, kok kurang? Oke, saya salah di sini. Maaf. Yang oh benar. Kok beda? Kok ada yang beda ya? 91. Apa yang salah? 91. Coba kita hitung lagi ya. Salah. Kita coba. Kita hitung lagi dari sini ya. 36884. 36884 tambah 34246. 4246 tambah 99 120 tambah 3000 tambah 23 20 tambah 43 440 tambah 20.000 tambah 12 080 tambah 444 tambah 434 952 ditambah 600 tambah 480. Oke, segini ya. 691 4 kita tambah lagi tambah 61 680 61 tambah 16 tambah 20 tambah 24 240 tambah 21 520 tambah 1330 27 691 546. Oh benar. Betul ya. Oke, berarti sudah betul ya. Sudah sesuai. Ini jumlahnya sudah. Nah, berikutnya setelah kita pindahkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian, nah kita masukkan yang di jurnal penyesuaian nih berikutnya. Daftar saldo sebelum penyesuaian, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Lihat jurnal penyesuaiannya nih. Kita masukkan angka-angka yang ada di sini. Piutang bunga. Kita lihat di sini ada piutang bunga sebesar 80.000. Berarti kita masukkan di sini 80.000. Ya, terus pendapatan bunga 80.000. Nah, ini sesuai juga dengan debit kreditnya. Lalu ada beban asuransi nih. Misalkan di situ beban asuransi 1 juta. Kita masukkan 1 juta. Lalu asuransi dibayar di muka 1 juta di atas nih.
asuransi di garis muka 1 juta. Terus beban perlengkapan toko sama perlengkapan toko. Ini ada perlengkapan toko kredit 1.480.000. Beban perlengkapan tokonya sama. Beban perlengkapan tokonya 1.480.000. Oke. Berikutnya beban penyusutan peralatan toko. Beban penyusutan peralatan toko 7088. 088. Akumulasi penyusutan peralatan toko 7088. Akumulasi di atas nih. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan toko. Di kredit 7.088. Nah, lalu beban gaji bagian kantor, utang gaji nih. Utang gaji, ini utang dagang. Lihat di bawah. Utang gaji 432. Lalu beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan, nah ini beban gaji bagian penjualan 320.000. Lalu beban gaji bagian kantor, beban gaji bagian kantor 112.000. Oke, ini sudah masuk, ini sudah. Nah, ada yang dimasukkan lagi adalah ikhtisar laba rugi. Ini udah kan? Nah, ini ada persediaan barang dagangan awal dan akhir, ada juga ikhtisar laba rugi. Nah, ini juga sama dimasukkan, dipindahkan. Kita lihat nama akunnya di sini. Persediaan barang dagang nih. Ada kan? Nah, kita lihat. Kita masukkan di jurnal penyesuaian, ada kan? Yang pertama di debit 75 juta 854. Nah, ini ya. Lalu di kredit juga ada kan? Ini debit nih. Ini kredit ada nih. Kredit juga ada nih yang awal. Masukkan juga dua-duanya. 99 120. 120. Ini dipindahkan juga nih debit kreditnya dua-duanya. Karena kan ada di debit kredit dua-duanya. Jadi dipindahkan dua-duanya. Lalu setelah memasukkan persediaan barang dagangan di sini, ada ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi dimasukkan juga di sini. Kan ada nih di bawah nih. Nah, ikhtisar laba rugi. Ini nih paling bawah. Ikhtisar laba ruginya dimasukkan juga. Ikhtisar laba ruginya yang di debit 99 120 dengan yang di kreditnya ikhtisar laba rugi yang di kredit 75 854. Nah, kita juga nih dua-duanya. Nah, biar pas. Oke, kita balik lagi ke atas. Karena ini terpotong halamannya, berarti harus dijumlahkan dulu sementara. Ini sama, berarti ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan lagi. Kita lihat. 99 120 ditambah 99 120 ditambah 1000 ditambah 1480 ditambah 088 enter. 900 99 120 tambah 1000 tambah 1480 tambah 7008. Nah, 108 08 688. Potong.
Nanti kita tinggal pindahkan lagi nih jumlah pindahannya. Jumlah pindahan. Baru kita jumlahkan lagi. Kalau jumlahnya kan udah pasti. Kita jumlahkan lagi ya. 75854 tambah 320 ditambah 111 tambah 80 ditambah 1 juta ditambah 1460 tambah 7088 tambah 99 120 185. Nah, ini 185. Nah, kita pindahkan saja di sini. Nah, sip. Jelas sampai sini? Bisa mengikuti ya? Ya, Pak. Jadi, kita sudah memindahkan jurnal daftar saldo sebelum penyesuaian. Sambil dicek ya, datanya jumlahnya benar nggak, sama nggak? Kayak tadi saya mungkin udah salah hitung. Lalu dari jurnal penyesuaian, masukkan juga. Kalau yang nggak ada ya udah biarin aja, kosongin aja. Yang ada saja dipindahkan. Ingat, jangan lupa kalau misalkan dia terbagi menjadi 2 atau beberapa halaman, harus dijumlahkan sementara dulu, baru dipindahkan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, karena jurnal penyesuaian sudah selesai, kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita pindahkan daftar saldo setelah penyesuaian. Lagi di sini nih, datanya udah ada nih. Yang pertama kan ini. Nih, daftar sebelum penyesuaian. Sebelum. Terus masukkan jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian. Berikutnya masukkan lagi yang ini nih. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nih, kita masukkan yang setelah penyesuaian. Sama, lihat dulu di sini nih. Kita akan pindahkannya berapa banyak dulu nih. Sampai beban angkut penjualan ya. Karena kan harus dijumlah sementara dulu. Sampai sini beban angkut. Nih, beban angkut penjualan. Roll. Ini di paste. Lalu kita paste. 10 aja. Sudah dipindahkan. Cuma tinggal copy paste doang. Ya. Nih, kalau diperhatikan, ini kan nggak ada transaksi nih, nggak ada perubahan di jurnal penyesuaian, jadi nominalnya sama nih jumlah. Cuma ini saja nih. Persediaan barang yang dihitung yang mana? Yang akhir, kalau setelah di penyesuaian ya. Ini yang awal, ini yang akhir. Kan udah ada transaksi di sini, udah penyesuaian. Lalu ini sudah disesuaikan, hasilnya ini. Kita hitung lagi. Nanti, sementara. Jumlah sementaranya kita hitung nanti. Nah, lihat lagi di sini. Beban gajinya belum dipindahkan di sini kan. Dari beban gaji, beban iklan, sampai administrasi rupa-rupa. Ini kita pindahin dulu nih. Sampai administrasi rupa-rupa. Nah, administrasi rupa-rupa, karena ini kepotong lagi ya. Baru kita lanjutkan kopas lagi dari sini. Dari piutang bunga sampai ikhtisar laba rugi. Piutang bunga ini sampai ikhtisar laba rugi. Sampai jumlah juga nggak apa-apa. Dari piutang bunga sampai ikhtisar laba rugi sampai ke jumlah. Oke. Nah, sudah dipindahkan.
Ya, hati-hati nih, ini kepotong nih. Jadi dipindahkannya 3 kali. Berarti mana beban angkut penjualan, terus berikutnya sampai beban administrasi rupa-rupa, terus berikutnya sampai dari piutang bunga sampai ikhtisar laba rugi. Totalnya udah ada. Nah, kita hitung lagi si jumlah sementaranya ini. Karena kan kepotong nih. Kita hitung lagi. Kita cek jumlah sementaranya. 36 884 ditambah 34246 tambah 75 854 ditambah 2000 tambah 840 tambah 43 440 ditambah 20.000 ditambah 12 080 tambah 4424 tambah 434 952 tambah lagi 600 tambah 480. Nah, segini. Benar enggak? Mau dicek, ambil bantu hitung. Siapa tahu saya salah hitung. Ini 665 800. Enam 800. Kami cek ya kalau yang ada kalkulator. Benar kok Pak. Salah. Oke, sip. Kita cek sekali lagi yang kreditnya berarti ya. Nanti harus menggunakan 8 tambah 80 40 tambah 143 416 tambah 654 910 tambah 2000 tambah lagi 500. Nah, 826 034. Nah, sampai cek lagi. Nah, ini yang kita pindahkan. Nah, salah. Nah, ini tapi oke. Kali jumlahkan benar atau tidak ya, silakan cek lagi boleh gitu ya. Kita cek 65 800 ditambah 62.000 tambah 16.400 tambah 2240 tambah 24 352 tambah 1320 tambah 80 tambah 1000 tambah 1480 tambah 70 88 tambah 99 120. Lalu kok beda? Ayo lo, yang beda. Yang salah nggak? Salah. Tambah 034 tambah 80 tambah 435 Nah, ini benar. Kok ini bisa beda? Ayo. Ada yang salah kayaknya. Salah kayaknya. Itu. Kita ulang lagi. 665 800 tambah 62.000 tambah 16.400 tambah 2240
20, tambah lagi 1320, tambah 20, tambah 1000, tambah 1480, tambah 7088, ditambah 99, 120. Oke, betul ya. Totalnya sudah sama. Oke, nah, kita sudah memindahkan nih daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian kita sudah pindahkan juga datanya, sama daftar saldo setelah penyesuaian. Dan kita sudah cek juga angkanya sudah benar. Berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah kita pindahkan, bukan memindahkan sih, kita hitung. Kita hitung. Nah, kita akan hitung ini nih, ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ya, kalau kalian masih ingat waktu di perusahaan jasa, itu saat kita menyusun laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, yang dihitung di sini itu hanya pendapatan dan beban. Akun-akun yang termasuk akun pendapatan dan akun beban. Di sini nih, di laporan laba rugi. Kalau laporan posisi keuangan, itu kita menghitung akun-akun aset, utang, dan modal. Jadi untuk laporan laba rugi, di sini pendapatan dan beban saja yang dihitung. Di laporan posisi keuangan yang dihitung itu aset, utang, dan modal. Berarti karena datanya sudah lengkap, sudah ada semua. Itu udah ada nih, udah muncul nih datanya nih. Kan? Nah, berarti tinggal kita pindahkan mana yang termasuk akun pendapatan dan beban dan termasuk akun aset, utang, dan modal. Nah, itu kita akan hitung. Oke, kita lihat di sini di laporan laba rugi mana yang termasuk aset pendapatan. Nah, yang disebut aset pendapatan yang termasuk pendapatan dalam perusahaan jasa, perusahaan dagang itu adalah dari hasil penjualan, ya jual barang. Nah, itu termasuk pendapatan perusahaan dagang. Selain pendapatan lain, tapi pendapatan utamanya itu dari penjualan. Nah, kita lihat di sini penjualan. Nah, berarti kas bukan. Ini bukan kita lihat nih, ada penjualan. Nah, berarti kita pindah penjualan ini sesuai posnya. Ini kan di kredit, berarti kita pindahkan ke kredit. Nah, penjualan nih. Tapi ingat, di perusahaan dagang ada ini nih, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Nah, saat kita jual barang ya, masih ingat ya, saat kita jual barang, kan pasti mungkin ada barangnya rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan, dan itu harus dikembalikan. Nah, berarti ini harus tetap dihitung di akun pendapatan, karena harus dikurangi nanti. Berarti akun retur ini dan potongan penjualan, artinya kita kasih diskon tuh, kalau misalkan ada beli banyak. Ini harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Karena harus dihitung berapa banyak yang dikembalikan, berapa banyak yang kita kasih potongan penjualan. Ya. Nah, ini harus dimasukkan berarti penjualan, retur, dan potongan penjualan. Nah, selain itu, pendapatan kita ini kan diperoleh dari menjual barang. Nah, tetapi bukan dari jual aja. Sebelum kita jual, kita kan pasti beli dulu barang. Baru kita jual sama orang. Nah, berarti akun pembelian pun kita hitung. Masukkan di laporan laba rugi. Karena kita tahu nih nanti kita beli berapa, kita jual berapa, keuntungannya berapa gitu kan. Nah, kita masukkan sesuai posnya di debit, kita masukkan debit. Nah, selain tadi penjualan, waktu kita beli pun sama. Pasti ada retur pembelian, ada potongan pembelian. Nah, itu juga harus dihitung. Ya. Unsur si retur dan potongan itu harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan, ini yang akan dihitung. Kita pindahkan
juga. Nah, ini. Jadi pendapatan yang diterima, pendapatan untuk yang kita catat di laporan laba rugi, kalau perusahaan jasa kan cuma pendapatan, semua pendapatan ya pokoknya dihitung. Kalau di perusahaan dagang, karena kita sistemnya kita beli barang, terus kita jual lagi tanpa mengubah bentuk, berarti pendapatan kita itu berasal dari penjualan barang itu sendiri. Dikurangi ada retur penjualan, potongan penjualan, dan dikurangi pembelian. Ada berapa banyak nih, kita beli berapa, jual berapa. Nah, ada selisihnya kan. Tapi ada juga retur di situ. Entah itu retur pembelian dan retur penjualan pun harus dimasukkan dalam laporan laba rugi. Kita mau tahu kita harus hitung berapa banyak kita dapat diskon, berapa banyak kita kasih diskon, berapa banyak kita dapat potongan penjualan, berapa banyak kita dapat potongan pembelian. Itu harus dimasukkan. Selain ini, selain penjualan dan sebagainya, karena ini laporan laba rugi, kita masukkan juga akun beban. Karena kan ini menghitung pendapatan dikurangi beban-beban yang ada. Berarti kita pindahkan nih beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, kita masukkan juga di sini. Nah, terus nih beban gaji, bagian penjualan, beban iklan, beban. Nah, semua yang namanya beban dimasukkan seperti itu. Nah, semua beban. Lihat lagi bawahnya, ada piutang bunga, termasuk pendapatan bukan? Bukan. Pendapatan bunga nih, kita masukkan, karena kan ini termasuk pendapatan. Tapi kita masukkan, ini sebagai pendapatan dari bunga. Beban asuransi, beban perlengkapan toko, beban-beban, nah ini masukkan lagi. Dan utang, nggak dihitung kalau utang. Ikhtisar laba rugi itu enggak. Kalau misalkan ikhtisar laba ruginya kita hitung atau tidak. Ikhtisar laba ruginya tetap kita harus hitung. Karena ini kan nanti berpengaruh untuk menghitung stok barangnya berapa banyak, stok awal dan akhir. Nah, kita masukkan ke laporan laba rugi. Tinggal dihitung. Ya, setelah kita masukkan semua akun-akun pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan dan yang termasuk akun beban, kita akan coba hitung. Kita dulu ya, nih. Coba kita hitung dari sini ya. Karena ini terpotong lagi, terpisah, berarti harus dijumlahkan sementara dulu. Oke, kita lihat di situ 12.080 ditambah 4424 ditambah 434.952 ditambah 600.000 ditambah 480.000. Jumlah sementaranya dulu kok hilang. 452 kok hilang. 452 apa 536. 536. Oke. Dulu cek ya, atau saya salah hitung lagi. Lalu kita hitung nih sebelahnya. Sebelahnya dulu kita hitung. 654 910 ditambah 2000 ditambah 500. 657 410. 657 410. Nah, baru kita pindahkan di halaman selanjutnya. Nah, ya, itu kita bisa pindahkan langsung. Oke, kita hitung lagi. Jumlahnya berapa nih? Tuh. 657 410 ditambah 80.000 ditambah
75854. Ketemu 733344. 733 ya. Selanjutnya yang debitnya kita hitung lagi. Debitnya kita hitung 452 536 tambah 62.000 ditambah 1600 ditambah 210 tambah 24 352 tambah 21520 tambah 1320 tambah 1000 ditambah 1480 tambah 7088. Benar nggak nih? Salah. Lagi. Oh, ini belum dihitung. Oke. 452, sorry. 536, nah belum ditambah si 99 atau 20. Satu. Itu apa tuh? Coba ulang. Supaya 452 536 ditambah 62.000 ditambah 16.400 tambah 2240 tambah 24352 tambah 21520 tambah 1320 tambah 1000 tambah 1480 tambah 7088 tambah 99120. Enter. 689 689 berapa tadi? 89 056 056 056. Nah, di sini kan ada selisih nih antara 690 056 689 juta 56.000, kreditnya 733.340. Selisihnya itu berarti kita hitung. Ini langsung aja biar cepat ya. 733.340. Nah, selisihnya 44288. 44288. Jadi kita bisa tahu laba usahanya berapa nih. Laba usahanya 44.288 juta. Selisihnya ya antara si pendapatan di sisi kredit dikurangi beban-beban di sisi debit. Nah, ini selisihnya. Jumlahnya sama 733. Nah, berarti kita udah tahu nih. Nah, labanya kita udah tahu nih, keuntungannya berapa. Oke, jelas sampai sini? Laporan laba rugi. Kita sudah hitung nih, beban dan sebagainya. Jadi labanya kita bisa ketahui nih labanya ya, laba sebelum pajak itu 44.288.000. Ini cara memindahkan laporan laba rugi. Oke ya. Nah, sisanya berarti yang tidak termasuk akun pendapatan dan beban itu masuk ke laporan posisi keuangan. Contohnya nih aset nih, akun aset nih. Kas, piutang, persediaan barang dagangan, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan,
akumulasi, utang, modal, prive. Nah, ini berarti pindahkan langsung ke sini. Nah, waktu ini Oke. Nah, ini. Ada berapa? Ini ya. 13.42 lagi. Oke lah ya. Karena sudah 13.42, 3 menit lagi keburu kayaknya. Keburu, jadi paling ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Bagaimana cara memindahkan ke neraca lajur atau ke kertas kerja dari daftar saldo sebelum penyesuaian, final penyesuaian, dan dari daftar saldo setelah penyesuaian, plus menghitung laporan laba ruginya nih. Baru menghitung pendapatan, akun-akun pendapatan, dikurangi akun beban. Pertanyaan dulu sampai sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya, nanti baru kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, berarti ini belum selesai kita. Ya, belum selesai. Berarti nggak usah dikumpulin dulu si kertas kerjanya. Kumpulinnya minggu depan aja. Kita selesaikan dulu. Si laporan posisi keuangan itu kan belum selesai. Oke? Saya rasa cukup hari ini ya. Untuk kertas kerjanya, walaupun belum selesai, baru sampai laporan laba rugi, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena waktunya juga sudah mepet. Ya. Waktunya sudah tinggal beberapa menit. Jadi, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kertas kerjanya nggak usah dikumpulin dulu, karena belum selesai. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja. Minggu depan kan masih ketemu nih sekali lagi kan. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi Nggak ada Pak, jelas. di kertas kerja cuman memindahkan saja dari data yang ada, cuma di copy paste saja. Sebenarnya kalau by system, kalau dengan menggunakan aplikasi akuntansi, sebenarnya itu udah terinput dengan otomatis. Atau kalau dibuat dalam Excel pun itu sebenarnya udah bisa input otomatis seperti itu. Ya, tapi ya karena kita belajar manual, harus step by step supaya kalian paham dulu. Ya, jadi misalkan kalaupun nanti suatu saat kalian bisa menggunakan aplikasi dan bisa menggunakan aplikasi akuntansi, kalau ada selisih atau misalkan kesalahan, kalian tahu di mana. Jadi harus diurus satu-satu lagi tuh, dari jurnalnya kah, dari mana kah. Tapi tetap walaupun pakai aplikasi tetap ada errornya, makanya kita perlu belajar step by step-nya secara manual seperti ini. Ya. Oke ya, karena sudah 13.45, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan terakhir. Terima kasih buat hari ini. Good afternoon semuanya. And see you next meeting.
Thank you, Thank you, Pak. Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Nah, Thank you, Pak.